ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang rantai pasok untuk bantuan kemanusiaan. Nah, ini baru pengantarnya dulu ya. Jadi gimana sih sebenarnya rantai pasok bantuan kemanusiaan itu? Karena kan mungkin yang biasanya kita sering dengar adalah rantai pasok itu tuh sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi, kegiatan komersial, kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau profit gitu. Tapi sebenarnya rantai pasok ini ilmunya juga bisa digunakan untuk bantuan kemanusiaan. Nah, sekarang kita akan lihat dulu tentang dasar-dasarnya ya. Nah, pertama, apa sih bedanya kegiatan rantai pasok untuk kegiatan komersial dan untuk bantuan kemanusiaan? Pertama, rantai pasok untuk kegiatan komersial itu biasanya berorientasi untuk mencari keuntungan. Ya, kedua, kondisi pasokan dan permintaan itu cenderung stabil. Jadi, supply dan demand itu cenderung lebih bisa diprediksi gitu. Nah, kemudian kalau yang rantai pasok komersil itu tujuan akhirnya adalah kepuasan pelanggan. Bagaimana pelanggan itu tidak komplain, bagaimana pelanggan itu mau kembali lagi, bagaimana kita menciptakan produk yang berkualitas tinggi, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah biasanya nih pemberi modal itu mendapatkan persenan dari keuntungan yang kita dapatkan, seperti itu. Yang terakhir, nah ini di beberapa kasus ya, pelanggan itu bisa request terhadap produk-produknya, dan ini biasanya untuk customized produk. Contohnya sih misalnya perusahaan ini ya, pembuat pesawat. Nah, tipe bodi pesawat itu kan macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang gede. Nah, di sini tuh perusahaan maskapai itu bisa request pesawatnya mau seperti apa. Atau misalnya contoh lainnya adalah kita pengen pesan kue gitu kan, tapi kita tuh misalnya request untuk saya pengen kue ini atau misalnya kue yang satunya gitu. Nah, itu juga termasuknya customized product. Atau misalnya contoh lainnya adalah baju pengantin. Nah, itu kan juga bisa customize ya, bisa sesuai dengan kita. Misalnya sesuai dengan ukuran tubuh kita, tinggi kita, kemudian model yang kita inginkan. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, kalau untuk bantuan kemanusiaan itu rantai pasoknya seperti apa sih gitu? Nah, yang pertama adalah orientasinya bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk membantu sesama. Kemudian yang kedua adalah kondisi antara pasokan dan permintaan itu sulit diprediksi gitu, karena sebuah bantuan kemanusiaan itu kan biasanya terjadi ketika ada sebuah musibah, dan musibah itu kan tidak bisa diprediksi kapan datangnya kan. Makanya itu juga yang membuat kondisi pasokan dan permintaan itu sulit untuk diprediksi, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan akhirnya itu bukanlah untuk kepuasan pelanggan, tapi untuk supaya penerima bantuan itu mendapatkan haknya gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah pemberi modal atau donor itu tidak mendapatkan persenan dari aktivitas bantuan kemanusiaan kita. Yang kelima adalah penerima bantuan ya hanya mendapatkan bantuan saja. Mereka tidak adanya limitasi untuk bisa merequest bahan-bahan yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, ini adalah alur bantuan kemanusiaan. Jadi, secara general itu tuh ada 3. Yang pertama itu adanya dari donor, terus habis itu ke organisasi kemanusiaan, yang biasanya nih ada 3 ya. Jadi contohnya pemerintah setempat, misalnya BNPB, organisasi internasional, atau organisasi lokal. Nah, yang terakhir itu baru deh dia nyampe ke penerima bantuan. Nah, ini secara umum ya, secara umum tuh alurnya seperti ini. Kemudian tipe-tipenya gitu. Nah, ini tuh maksudnya ini ya tipe musibahnya ya. Jadi yang di bantuan kemanusiaan itu biasanya untuk tipe musibah yang kejadian alam. Kalau yang bantuan pengembangan itu biasanya untuk tipe-tipe kejadian yang kasusnya tuh untuk pengembangan atau jangka panjang. Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Ya, yang bantuan kemanusiaan ini biasanya itu kejadiannya itu berlakunya tuh satu waktu. Misalnya angin topan, gempa, longsor, banjir gitu. Nah, itu kan kejadian yang ibaratnya satu waktu gitu kan, one time gitu. Nah, kemudian mereka itu biasanya jangka pendek.
gitu kan. Jadi misalnya banjir itu kan tidak terjadi sepanjang tahun kan, tapi ya ada di suatu waktu dan biasanya itu terjadi di musim hujan, misalnya seperti itu. Kemudian fokusnya adalah untuk menyelamatkan nyawa gitu. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyelamatkan nyawa, menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya seperti itu. Dan bisa terjadi dimanapun. Maksudnya adalah ini bisa terjadi di negara berkembang, di negara maju, di negara yang belum berkembang. Semuanya itu memiliki risiko untuk mendapatkan itu kan musibah alam tersebut gitu. Nah, yang satunya nih, kita akan fokus ke bantuan pengembangan. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi biasanya bantuan pengembangan ini itu tuh kejadiannya itu untuk waktu yang lama gitu. Misalnya kayak kelaparan, kemiskinan, penyakit gitu. Itu kan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua itu jangka panjang. Ya, jadi kan jangka panjang lah bisa sampai bertahun-tahun gitu. Dan yang ketiga, fokusnya itu pengembangan secara ekonomi, sosial, dan politik. Jadi kita tidak berfokus lagi pada satu individu, tapi kita berfokusnya itu secara struktural. Bagaimana supaya kelaparan ini dan kemiskinan ini bisa diminimalisir, bagaimana supaya penyakit ini ada vaksinnya, kebijakan apa yang pemerintah ambil, hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah ini biasanya terjadinya di negara berkembang. Okay. Selanjutnya, kita akan ke fase dalam bantuan kemanusiaan. Jadi secara umum ini adalah 4 fasenya ya. Kita dimulai dari persiapan, respon bantuan, pemulihan, mitigasi, kemudian muter lagi gitu ya, bentuknya siklus. Nah, 2 tahap yang di sebelah kanan ini akan sedikit berbeda dengan 2 tahap yang di sebelah kiri gitu ya. Jadi yang tahap persiapan sama tahap respon bantuan ini fokusnya itu adalah untuk tahap bantuan. Jadi mereka itu fokusnya itu pada penilaian. Jadi begitu ada musibah datang, mereka itu akan mulai menilai nih, kita ada korban berapa, kita butuh bantuannya apa saja, akan dikirimkan kemana, bentuk transportasinya yang cocok apa, akan disimpan di mana. Dan ini juga fase-fase di mana akan ada banyak bantuan secara donasi itu mengalir di tahap yang tahap bantuan ini. Kemudian untuk yang tahap selanjutnya itu disebutnya tahap pengembangan, di mana mereka itu kondisinya itu donasinya mulai menurun, tapi kita membutuhkan banyak informasi karena kita akan memulihkan misalnya suatu desa atau suatu wilayah gitu kan, kita butuh banyak informasi kan. Kemudian yang ketiga itu kita harus lebih efisien dan dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi contohnya adalah misalnya kita ada sebuah desa yang terkena longsor. Nah, kita kan mau mengembalikan desa tersebut, mau membangun desa itu kembali. Kita harus tahu mereka itu ada berapa banyak kepala keluarga yang rugi atau membutuhkan tempat tinggal, fasilitas apa saja yang rusak, kemudian mampukah alat-alat transportasi itu tuh masuk ke wilayah tersebut kalau misalnya kita melakukan pengangkutan alat-alat berat. Kemudian kita juga harus mulai memikirkan masalah-masalah strategis seperti manajemen waktunya, manajemen proyeknya, kemudian lebih ke birokrasi kepada warga setempat, hal-hal yang seperti itu. Nah, ya biasanya eventnya itu atau si kejadiannya itu ada di tahap ini ya, antara persiapan dan respon bantuan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.